Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Alhamdulillah, sedikit kita lanjutkan mengenai kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Insyirah tadi. Secara singkat dikatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki kelapangan dada dalam segala sesuatu timpaan cobaan yang Allah berikan pada seseorang mustahil dapat dilaksanakan dengan hati yang tenang kalau tiadanya kedekatan dengan Allah. Sehingga orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, senantiasa taat, itu mereka yakin mereka bakal tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya cobaan yang Allah berikan, yang Allah timpakan tak akan melebihi kesanggupan seseorang. Maka dikatakan pula oleh Allah, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesulitan di situ terdapat pula akan kemudahan. Dan Allah memesankan kepada kita, wa ila rabbika farghab. Kalau kalian memiliki pengharapan, kalau kalian memiliki keinginan, ingat, wa ila rabbika farghab. Hanya satu tempat kalian meminta, yaitu pada Allah lah tempat kalian meminta. Oleh karenanya di sini pesannya bahwasanya senantiasa dekatkan diri kepada Allah, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini segala bentuk ancaman, tekanan ataupun cobaan itu tak akan terasa berat karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Qurani yang ada di rumah ataupun di TPQ Al-Hakim, ya. Itu tadi ada beberapa sesi yang telah kita lakukan, yang telah kita tuntaskan juga. Sesi selanjutnya ini kita akan meminta, ya, sahabat Qurani kita yang ada di TPQ Al-Hakim, alhamdulillah telah hadir ya di TPQ Al-Hakim, itu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, ada Aprin, Efta Tesa, ada Arif, Efta, Melinda, Pebi, Salma, dan Selva, ya, telah hadir. Nanti kita minta kepada sahabat Qurani yang di TPQ Al-Hakim untuk membacakan surat nantinya yang saya tunjuk, ya. Nanti saya minta surahnya dibaca berulang, tak apa, ya. Satu orang nanti 3 ayat saya minta. Nanti yang selainnya mengulangi ayat 1 sampai dengan 3 juga, ya. Nanti saya minta Aprin, Efta, dan Tesa untuk membacakan masing-masing ayat 1 sampai dengan 3, ya. Nanti Aprin membacakan 1 sampai 3, Efta dan Tesa pun nantinya mengulangi juga ayat 1 dan sampai dengan 3. Baik, Aprin, Efta, dan Tesa udah siap ya? Insyaallah siap ya, siap ya. Oke. Kami persilakan, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sadaqallahul azim. Ada untuk mengulangi ayat yang dibaca oleh Aprin tadi? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sadaqallahul azim. Bila akhunal fadil, ya, rekan-rekan sahabat kita yang telah membacakan ayat 1 sampai dengan 3 tadi. Baik, sesi ini kita coba untuk menjelaskan mengenai ataupun mengkaji hukum bacaan maupun hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang sudah sahabat kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba. Alam nashrah laka sadrak. Di sini kita perhatikan temannya tadi membaca alam nashrah laka sadrak, tidak didengungkan mimnya. Memang harusnya seperti itu. Mengapa? Karena mim di sini merupakan izhar syafawi. Ya, ketika mim bertemu dengan bukan mim ataupun dengan huruf ba,
maka huruf mim tersebut tidak boleh didengungkan. Itu kenapa mim pada kata alam itu tidak kita dengungkan, karena dengan alasan bahwasanya di situ merupakan izhar syafawi, ya. Izhar itu berarti harus dijelaskan, jangan didengung-dengungkan ataupun jangan disama-samarkan. Baik. Alam nashrah. Nah, di situ kita baca nash. Paling tidak di sini kita tahu huruf sya itu ada 3 barangkali, ya. Ada yang bunyinya sya, ada yang bunyinya sa, ada yang bunyinya sa biasa. Maka ketiga ini harus kita perhatikan, sehingga kalau salah sebut nanti khawatirnya bakal salah akan arti yang terdapat di ayat ini. Itu kenapa kita membacanya alam nashrah laka sadrak. Huruf sya-nya jelas nash, bukan nas, bukan pula nas, tapi nash, ya. Kemudian huruf roh, rohnya fokus di huruf roh. Roh itu cara membacanya paling tidak ada 2 cara. Yang pertama tafkhim, yang satu tarqiq. Tafkhim apa itu? Dibaca tebal. Kemudian tarqiq dibaca tipis. Kapan huruf roh itu harus dibaca dengan tebal? Ketika huruf roh itu berbaris fathah atas, seperti huruf ini ro, ro-nya berbaris atas, bukan kasra, bukan i. Kalau dia kasra i maka dia dibaca tipis, dibaca ri tipis, tapi ini tidak, dia di atas, maka dibaca tafkhim tebal. Itu kenapa kita membacanya roh. Nah, seperti itu, ya. Kemudian huruf ha, di situ semacam ada hamas. Hamas itu semacam kayak hembusan kayak gitu. Itu kenapa kita baca alam nashrah, rah, tapi bersih, ya. Udaranya bersih, rah. Karena kalau udaranya semacam ada semacam kayak suara kasar, itu khawatirnya nantinya dia memasuki huruf kha, bukan huruf ha. Itu kenapa kita harus membacanya bersih, yaitu nashrah. Nah, huruf ha-nya nashrah, seperti itu. Laka sadrak. Nah, di sini kita perhatikan huruf dal. Ada dal sukun atau dal yang dimatikan. Kita tahu bersama-sama bahwasanya huruf dal ini merupakan huruf qalqalah, huruf yang ada pantulan. Nah, apa aja hurufnya? Ada baju di toko. Nah, istilahnya untuk itu, untuk mempersingkat atau memudahkan untuk menghafal, ya. Sehingga di sini huruf dalnya itu harus dipantulkan. Nah, masalah besar kecilnya pantulan kita lihat dulu huruf itu berada di mana. Kalau kita perhatikan ini posisi huruf dal, huruf qalqalahnya ini berada di tengah-tengah kata, atau bukan tempat di akhir tempat kita mau mewakafkan. Maka berlaku la iya qalqalah saghra. Dia harus dibaca pantulan cuman dikit. Sadrak. Nah, gitu. Tidak dibaca tebal sadrak, tidak. Dikit saja, ya. Sadrak. Nah, kemudian huruf ra, yaitu statusnya yaitu sebagai huruf apa tadi? Sebelumnya sudah kita bahas huruf ra itu termasuk tafkhim, ya, dibaca tebal seperti itu. Kemudian huruf kaf di sini karena kita wakafkan, kita berhenti di situ, semacam ada udara yang keluar di huruf kaf, yaitu sadrak. Nah, sadrak, nah itu istilahnya dengan hamas. Semacam ada udara yang dikeluarkan di huruf tersebut, ya. Kemudian di ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na itu huruf ain. Nah, huruf ain, maka ada semacam penekanan di huruf ain. Karena kalau tidak kita tekankan di huruf ain, itu nanti maka jadilah ia semacam huruf hamzah. Misalnya kita membaca wawado, nah maka itu bakal berubah lagi. Nah, wawado, nah. Maka itu kalau kita perhatikan huruf ain, maka ada penekanan di situ wawada'na. Nah, seperti wawada'na, nah, gitu. Huruf nun ini kalau kita lihat dia sudah tidak asli lagi sebenarnya. Nun itu aslinya ia bakal melengkung pendek seperti itu. Kalau kita lihat di sini huruf nunnya sudah semacam berdiri tegak, ada penambahan alif. Itu berarti nun sini statusnya sebagai mad
tabi'i atau mat asli. Maka dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif. Wa wada'na 'anka wizrak. Dibaca 2 harakat. Kemudian di sini kalau kita perhatikan sesudah huruf ain ada huruf nun sukun, tapi sesudahnya terdapat huruf kaf. Maka di situ hukum bacaannya ialah ikhfa. Karena apabila nun mati atau tanwin, an inun itu tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, huruf kaf ini adalah huruf ikhfa. Ikhfa itu berarti samar-samar. Maka kita bacanya bukan anka, tapi an sama-samar. Bukan anka tapi an gitu. Ya. Karena ikhfa. Kemudian wizrak. Wiz itu huruf zai. Zai itu dibaca tebal. Maka jangan kita baca tipis. Kalau baca tipis maka dia nanti khawatirnya jadi huruf zal. Itu bakal merusak ataupun merubah dari makna daripada ayat yang dimaksud. Maka dibaca tebal. Wiz. Kemudian ra. Kalau kita perhatikan huruf ra-nya berbaris atas, fathah. Maka statusnya menjadi tafkhim, tebal. Huruf kaf terakhir itu adalah karena wakaf di situ dibaca hamas. Ada semacam udara yang dikeluarkan yaitu wizrak. Seperti itu ya. Lanjut ke ayat ketiga ya. Di sini allazi anqadha dhahrak. Nah, di situ allazi. Kenapa ada tasydid di atas huruf lam? Karena sebenarnya di situ ada lam dua lam. Yang satu lamnya sukun, yang satu lagi lamnya hidup. Itu kenapa dijadikan allazi. Maka itu menjadi alif lam apa? Syamsiyah. Itu ada double alif lam ya. Kemudian allazi, sebenarnya allazi ini adalah mat tabi'i, mat asli, yaitu dengan melihat kepada apa? Adanya huruf iya mati sesudah huruf yang berbaris kasrah. Kalau kita lihat huruf zal itu berbaris kasrah, sesudahnya ada huruf iya. Maka itu sebenarnya mat tabi'i. Kalau berhenti sampai di situ. Cuman ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini ada kelanjutannya. Allazi anqadha dhahrak. Kalau kita perhatikan mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mana hamzahnya? A itu. Anqadha. A-nya itu hamzah. Maka mat tabi'i tadi tidak lagi menjadi mat tabi'i dalam ayat ini, yaitu menjadi mat jaiz munfasil ya. Mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam kalimat ataupun di dalam kata yang berbeda, maka kita bacanya agak panjang, boleh 4 harokat. Itu kenapa dia lebih panjang dari mat tabi'i. Mat tabi'i kita bacanya allazi seperti itu, tapi karena ini mad jaiz munfasil kita baca agak lebih panjang. Allazi anqadha dhahrak. Boleh seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, nun mati bertemu qaf itu kita baca tadi samar-samar. Mengapa? Karena dia ikhfa. Nun mati atau tanwin an inun bertemu dengan huruf qaf. Nah, itu bakal dibaca sama-samar. Itu kenapa kita membacanya anqadha. Gitu ya, bukan anqadha, bukan, tapi samar-samar ya. Kemudian zahrak, huruf h-nya itu h yang tebal, bukan yang ha. Makanya semacam kita bacanya zahrak, h gitu ya. Kemudian huruf ra di sini yaitu dibaca tafkhim, dibaca tebal karena dia berbaris atas, berbaris fathah. Bagaimana kalau huruf ra-nya ini berbaris kasrah? Maka dibaca tarqiq. Ya, dibaca tarqiq. Huruf kaf itu hamas, ada semacam udara yang keluar, zahrak ya. Baik sahabat Qurani
yang di TPI Al-Hakim maupun yang di rumah berada, insya Allah kita bakal lanjutkan nanti kajian kita sesudah yang satu ini.